Hai Sobat Ujung Malam, kembali lagi bersama aku Hiromi yang akan menemani kalian dan membahas informasi-informasi misteri, kejadian-kejadian seram, dan juga fenomena-fenomena unik yang terjadi di dunia ini. Peristiwa kali ini bukan hadir dari ranah perhantuan nih, tapi ini juga gak kalah seram karena kita bakal bahas soal mayat-mayat. Tapi tenang aja, kali ini kita gak bakal bahas soal zombie, melainkan sesuatu yang juga gak kalah bikin merinding. So daripada penasaran, siapkan mental kalian, jangan tengok kanan kiri, kita mulai ceritanya. Kita sering diajarin nih untuk melakukan donor darah. Tapi apa jadinya kalau yang didonorkan itu justru mayat dari keluarga kita sendiri? Tentu bayanginnya aja udah serem ya. Tapi faktanya mendonorkan mayat ini udah jadi hal biasa nih yang ada di dunia medis untuk keperluan penelitian. Praktiknya ini jelas, berlisensi, dan juga praktiknya tuh beres. Nggak seperti organisasi yang bakal kita bahas kali ini. Biological Resource Center mungkin terdengar seperti nama yang prestis ya. Tapi mungkin hal ini akan berubah ketika kamu mendengar isi dari video ini. Beroperasi mulai dari tahun 2004, Biological Resource Center adalah sebuah lembaga yang dimiliki oleh pria bernama Stephen Gore. BRC yang terletak di Phoenix, Arizona, menerima donasi berupa jasad dari orang-orang yang sudah meninggal untuk keperluan medis atau penelitian. Setidaknya itu sih yang dikatakan Steven kepada para donatur. Namun pada tahun 2014, FBI menggerebek tempat tersebut dan menemukan banyak hal-hal yang mengerikan. 10 ton anggota tubuh yang sudah tidak utuh ditemukan di laboratorium BRC. Dari deskripsinya, memang Biological Resource Center ini tuh ngeri banget loh. Bagian-bagian tubuh ini tidak ada identitasnya sama sekali, jadi anggota tubuh yang sudah disembelih ini disimpan layaknya di rumah potong hewan. Total ada sekitar 1.800 bagian tubuh yang ditemukan FBI, terdiri dari kepala, kaki, tulang belakang, bahkan sampai alat vital. Bagian-bagian tubuh yang dipotong menggunakan gergaji mesin tersebut dimasukkan ke dalam ember dan dikelompokkan ke masing-masing kategori. Yang lebih parahnya lagi nih, FBI juga menemukan sebuah badan pria yang dijahit dengan kepala wanita. Entah ini maksudnya apa, tapi ada yang bilang laboratorium ini ingin menipu para donatur mereka. Kira-kira menipunya seperti apa ya? Kemungkinan ketika selesai penelitian, orang-orang yang mendonasikan mayat-mayat keluarganya ini sudah dijanjikan akan diberikan abu kremasi. Cuma karena anggota badannya dijual, jadi abu kremasi yang akan diberikan ke donatur bukan dari tubuh asli, melainkan gabungan-gabungan dari mayat orang lain. Ada juga yang berteori kalau potongan-potongan tubuh ini dijahit untuk uji militer, yakni diledakkan. Tapi yang pasti BRC ini menjual anggota badan itu dengan kisaran harga hingga $6.000 Amerika Serikat. Tentunya itu jumlah yang gede banget ya. Padahal mereka mengaku kepada para donatur kalau tubuh-tubuh itu bukan untuk dijual lagi. Setelah menggerebek tempat ini, FBI kebingungan untuk mengangkut seluruh anggota tubuh tersebut. Kabarnya mereka sampai harus menggunakan 3 freezer portable berukuran jumbo. Tidak hanya itu, anggota tubuh ini juga harus menunggu hingga 3 tahun sebelum mereka mendapat giliran untuk dikremasi. Bisa dibilang mereka jahat banget ya, karena mengkhianati kepercayaan orang-orang. Soalnya para donatur ini kan mempercayakan mereka menggunakan jasad keluarga untuk keperluan penelitian non-profit, bukan untuk dijual kembali di pasaran. Dan tentu aja nih, hati mereka jadi makin hancur ketika tahu bahwa anggota keluarga mereka justru diperlakukan keji tanpa ada tanggung jawab.
Alhasil, BRC bisa leluasa melakukan praktik mengerikan seperti ini kepada 5.000 mayat. Selain itu, Biological Resource Center juga bisa menarik minat donatur dikarenakan jasa mereka. Pasalnya, banyak keluarga yang tidak mampu di Phoenix. Nah, orang-orang yang tidak bisa membayar biaya pemakaman lah yang dijadikan target mereka karena diiming-imingi kremasi gratis. Ternyata yang seperti ini tidak terjadi di film-film aja loh. Akibat perbuatannya itu, Stephen Gore dipenjara selama 1 tahun dan mendapatkan masa percobaan selama 4 tahun karena mengaku bersalah. Tidak hanya itu, di tahun 2019 dia juga harus membayar denda sebanyak 58 juta dolar Amerika Serikat kepada para korban. Tidak diketahui apa dia sudah bebas atau belum saat ini. Tapi ngeri juga ya kalau Steven ini sampai beraksi lagi. Meski ini jarang kalian dengar di berita-berita, namun praktik ini ternyata sudah cukup banyak di negara bagian Arizona. Hal ini dikarenakan negara tersebut memiliki penduduk berumur tua yang cukup banyak, sehingga menjadi ladang cuan untuk Steven dan juga karyawannya. Semoga ini bisa jadi pelajaran di Indonesia ya. Praktik ilegal seperti ini sudah seharusnya tidak dilakukan lagi, apalagi dengan menipu orang-orang yang tidak bersalah. Oke guys, jadi itu tadi cerita tentang Biological Resource Center yang untungnya sudah ditutup untuk selama-lamanya. Gimana, kalian cukup merinding gak sih? Atau malah ada cerita yang jauh bikin kalian lebih merinding lagi? Bisa banget loh komen di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share, serta nyalakan notifikasi video ini karena nantinya bakal banyak banget video-video menarik lainnya tentang misteri yang ada di dunia ini. So, aku pamit undur diri. See you on another video.